Alright, welcome back to our translation online course. And this time we are going to continue to the last topic of our online course, talking about equivalence in translation or kesepadanan dalam penerjemahan. And this time we are not going to talk about the equivalence in a very general way. We are going to focus on Eugenides dynamic equivalence. Jadi ada beberapa sebenarnya istilah termnya. Ada formal equivalence, ada dynamic equivalence, and the other equivalence. But today we are going to focus on this one. Jadi ada yang namanya kesepadanan dalam penerjemahan. Kesepadanan dalam hal apa? Kesepadanan dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, dalam teks sumber dan dalam hasil terjemahan. Teorinya diangkat oleh Nida. Okay, so let's discuss about it. Definition. So yang namanya dynamic or dynamic equivalence is defined as a translation principle. Jadi ini adalah prinsip penerjemahan. Prinsip penerjemahannya adalah disebut sebagai dynamic equivalence, according to which a translator, di mana seorang penerjemah itu seeks to translate the meaning. Jadi yang ingin diterjemahkan oleh seorang translator is to translate the meaning. Maksudnya adalah finding the meaning of the original, dari teks sumbernya itu. Jadi inti utama yang akan diterjemahkan, yang akan disampaikan dalam hasil terjemahan adalah the meaning. Jadi bukan teksnya tapi meaning yang ada di dalam teksnya itu. That is the focus of translation. Seeks to translate the meaning of the original in such a way that the TL, the target language wording, will trigger the same impact as the original wording did upon the source language audience. Jadi meaning tadi ketika dia diterjemahkan, maka the TL wording, pilihan kata-katanya itu akan memberikan impact, memberikan pengaruh sama persis seperti original wordingnya, sama persis di bahasa sumbernya. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas, ketika itu adalah film cerita horor misalnya. Ketika orang membaca di versi bahasa Inggris, misalkan bahasa aslinya bahasa Inggris, orang merasa, wah seram nih ceritanya. Kemudian teks tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ketika orang baca yang dalam versi bahasa Indonesia, orang mengatakan, seram nih, efeknya sama. Nah, ketika dia sudah mencapai itu, maka dynamic equivalence dari sebuah penerjemahan itu sudah tercapai. That is what we call dynamic equivalence. Jadi equivalence ini tidak hanya dalam hal teksnya, dalam hal terjemahannya, tapi sampai kepada impact-nya terhadap si readers, terhadap si audience-nya. Jadi ada kesepadanan ketika teks itu di bahasa sumber dan di bahasa sasaran. That is what we call dynamic equivalence. Kemudian another way of defining a dynamic equivalence translation is to describe it as the closest natural equivalent to the source language message. Bahasa sederhananya adalah hasil terjemahannya itu secara alami dia sangat mirip dengan bahasa sumbernya. Entah itu meaningnya, sense-nya, feel-nya, segala macam sangat mendekati. Itu yang namanya dynamic equivalence. Jadi tidak ada yang harus memaksakan sama grammar atau sama structure, misalnya enggak. Itu tidak masuk ke dalam kategori dynamic. Karena yang sifatnya di dynamic equivalence adalah dia fokus kepada message yang ingin disampaikan. So, ada 3 essential items, ada 3 hal penting yang harus kita penuhi atau yang harus kita perhatikan when we are trying to achieve yang namanya dynamic equivalence. Yang pertama, sesuai namanya equivalent. Jadi kita mencari sesuatu yang memang sifatnya benar-benar sepadan. Rujukannya kemana? Sepadan ini standarnya adalah the source language message. Kesepadannya itu standarnya merujuk kepada bahasa sumber, bukan kepada bahasa sasaran. Jadi orientasinya adalah bahasa sumber. Apapun yang dirasakan oleh orang di bahasa sumber, maka itu juga harus dirasakan oleh orang di bahasa sasaran. Begitu intinya. Jadi itu yang namanya equivalent. Ini adalah item essential yang pertama. Item essential yang kedua adalah sifatnya harus natural. Maksudnya adalah jadi ketika receptor language atau orang yang membaca terjemahan atau orang yang menikmati hasil terjemahannya itu, mereka akan merasa bahwa terjemahan itu sifatnya natural, seolah-olah it is not a translation text, it is not a translated text.
seolah-olah itu bukan hasil terjemahan. Nah, ini yang namanya natural. Ya, beda dengan yang nomor 1 tadi, ini orientasinya atau fokusnya adalah kepada source language, maka ini adalah receptor language. Maksudnya adalah berarti orientasinya merujuk kepada hasil terjemahannya, di target language-nya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita punya equivalent, kemudian kita punya natural, maka meaning yang kita masukkan itu adalah mencapai closest. Dan ini adalah gabungan dari source language dan target language. Closest maksudnya adalah which bind the two orientations together on the basis of the highest degree of approximation. Artinya meaning yang ada di bahasa sumber itu tersampaikan ke meaning yang bahasa sasaran itu, pokoknya terjemahannya itu paling mendekati, paling pas. Itu yang namanya closest. Sehingga bahasa sumber dan bahasa sasaran terikat. Artinya mereka bukan teks masing-masing yang terpisah, tapi dua teks yang meaningnya satu. Itu adalah yang closest. Caranya kita harus menerjemahkannya itu berdasarkan padanan yang memang murni sangat mirip. Contohnya adalah ketika kemarin kita menerjemahkan killing two birds with one stone, kita punya kata sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui atau sambil menyelam minum air. Kan struktur dan segala macamnya tidak sama, right? Tapi secara equivalency, naturalness dan juga closeness, tiga-tiganya di terjemahan itu tadi, itulah yang paling menyesuaikan dan paling mendekati. Nah, remember, ketika kita mau mencapai dynamic equivalence yang merupakan puncak dari hasil terjemahan, dan kalau misalnya bisa mencapai dynamic equivalence dalam your translation, maka dijamin pembacanya atau penikmat hasil terjemahannya will be happy to read your translation. Apa yang harus diperhatikan? 3 hal ini. The first one is equivalent, yang kedua adalah natural, yang ketiga adalah the closest. Ketika kalian bisa mencapai ini, maka dynamic equivalence-nya akan tercapai dan tujuan utama dari penerjemahan akan didapatkan. So, that's it. Kemudian di bagian terakhir dari materi kita hari ini adalah ada istilah ya. Jadi tadi kita salah satunya adalah ada natural. Maka bagaimana proses supaya ada naturalization? Ya. Dinamik ini ya. Salah satu caranya ketika kita menerjemahkan adalah ada proses yang namanya naturalization. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai the closest natural equivalence to the source language message. Terus bagaimana supaya hasil terjemahannya itu bisa melalui tahapan naturalisasi sehingga pembacanya atau terjemahannya itu terkesan natural? The first one adalah the source language and culture understood as a whole. Jadi bahasa dan juga budaya yang ada dalam bahasa sumber itu harus difahami oleh penerjemah itu secara satu kesatuan, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya memahami bahasanya, tapi juga memahami unsur budaya yang ada di dalam bahasanya. Terus yang kedua adalah the cultural context of the message. Jadi selain ada pesan, kita juga harus memperhatikan cultural context-nya dari teks yang akan kita terjemahkan. Sehingga kita bisa menyesuaikan terjemahannya itu berdasarkan budayanya si pembaca. Mereka paham secara budaya dan pesannya tersampaikan melalui jalur budaya tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah the target audience. Jadi ketika kita mau menerjemahkan, salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah target audience-nya. Misalnya your translation itu ditujukan untuk orang-orang akademik, misalnya kayak mahasiswa. Jangan pernah menerjemahkan terjemahannya itu dengan standar disertasi misalnya. Mereka akan kebingungan. Mahasiswa 1. Atau target audience-nya kalian diminta untuk menerjemahkan buku anak-anak misalnya. Kemudian kalian memasukkan di dalamnya however, nevertheless, ya dengan bahasa yang complicated, maka your translation tidak akan mencapai naturalness. Jadi yang nomor 3 ini benar-benar harus diperhatikan. So that's it, our lesson today. Silahkan ditonton berulang-ulang if you have not understood. Ya, jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat. Thank you for paying attention and good luck.